Perkenalkan, nama saya Lina Simbolon. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang berasal dari Kabupaten Kaur. Pada hari ini saya akan memperlihatkan potret etika publik yang ada di Indonesia dan solusinya khususnya di masa pandemi saat ini. Mari kita saksikan bersama. Presiden Joko Widodo menilai pelayanan publik yang bersifat birokrasi masih perlu dibenahi. Presiden menilai selama ini pelayanan birokrasi sangat kaku. Menurutnya pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara bisa dibilang hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berkeadilan. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita. Dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil. Selain itu, menurut Jokowi hal yang perlu dibenahi adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja, birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Terima kasih Bu Leli. Selama ini Kemenpan RB dan juga bersama-sama dengan Ombudsman Republik Indonesia ini bahu-membahu nih Bu Eliza. Di satu sisi Kemenpan RB itu membuat kebijakan tentang pelayanan publik dan juga melakukan pendampingan ya terhadap bagaimana upaya kita dalam rangka memperbaiki pelayanan publik nasional tadi dan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Dan di Ombudsman, Bu Leli juga melakukan tugas mereka, tupoksi mereka ya sebagai sesuai dengan undang Polri adalah untuk melakukan pengawasan. Nah, memang benar ada beberapa indikator yang menurut kami juga bisa dilihat untuk mengukur kinerja penyelenggara pelayanan publik tadi. Kami memiliki instrumen untuk itu. Salah satu yang kami lakukan adalah melakukan penilaian ya kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yang menghasilkan apa yang disebut dengan indeks pelayanan publik nasional, di mana alat ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang mereka terima. Jadi ada 3 form yang sebenarnya diisi dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang lebih fair. Di satu sisi F01 itu diisi oleh penyelenggara pelayanan publik sendiri sebagai semacam self-evaluation. F02 itu diisi oleh kami sebagai observer dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Dan yang ketiga adalah yang diisi langsung oleh masyarakat. Nah, dari instrumen inilah nanti menghasilkan apa yang disebut dengan indeks pelayanan publik nasional. Memang benar tadi apa yang dikatakan oleh Bu Leli ya, bahwa untuk daerah kita perlu bekerja lebih keras, tetapi kita juga tidak menafikan bahwa sebenarnya sudah ada tren peningkatan yang membaik dari tahun ke tahun ya, tidak hanya untuk daerah tetapi juga untuk pusat. Jadi indeks pelayanan publik kita di tahun 2019 berada di angka 3,63 ya. Di tahun ini kami juga tetap melakukan Bu Leli, walaupun ada realokasi anggaran, kita berupaya secara optimal berada di angka 3,85 yang sebelum-sebelumnya menjadi lebih rendah dengan skala 1 sampai 5. Tetapi selain itu tidak hanya indeks pelayanan publik ini yang menjadi satu-satunya untuk pengukuran. Kami juga punya survei kepuasan masyarakat. Kami juga mengelola lapor sebagai bentuk kolaborasi antara kantor staf presiden, ombudsman dan juga Kemenpan RB. Lapor ini menjadi salah satu cara yang selama ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa
wajah pelayan publik kita ini masih banyak yang harus dibenahi. Dulunya penyelenggara pelayan publik itu mungkin merasa mereka dalam tanda petik masih ingin dilayani, tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Sudah harus ada perubahan, ya tidak hanya mindset tapi juga culture set. Nah, banyaknya laporan dari masyarakat ini merupakan bentuk bagaimana kita merubah paradigma ini. Bagaimana penyelenggara yang selama ini mungkin tidak suka pada saat mereka dikomplain, kita lakukan pendekatan, lakukan pendampingan, membuat berbagai macam kanal sehingga penyelenggara pelayan publik itu wajib dan merasa berterima kasih pada saat mereka mendapatkan masukan yang sangat berharga dari masyarakat. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang pertama disebabkan oleh sumber daya manusia itu sendiri. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, ketidakmampuan mengubah kultur dan perilaku, serta masih banyaknya pelayan publik yang melakukan korupsi. Yang kedua adalah faktor organisasi, struktur kelembagaan yang kurang kondusif, penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif, kurang efektifnya program pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Keterbatasan dana terutama di saat pandemi ini menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik. Solusi etika publik pada masa pandemi antara lain yang pertama adalah menaati aturan-aturan masa kebiasaan baru, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan ini bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, pemenuhan sarana dan prasarana publik. Yang ketiga, menjadi pelayan publik yang memberikan pelayanan prima dan profesional. Berikutnya yang keempat, mengubah pola pikir dari penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan sadar bahwa jabatan adalah sebuah amanah. Dan yang terakhir, optimalisasi pemanfaatan transformasi digital penyelenggara pelayanan publik. Misalnya, penggunaan teknologi dan informasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik di saat pandemi COVID-19.